HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita cakupkan tangan di dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Anjali mudra di depan dada kita, namaste, salam hormat pada sesama. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste tanpa bersentuhan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan. Pemirsa, kita dipertemukan lagi dalam kanal YouTube yang sama, HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Nabi Orti, dumugi Statarahayu dalam karunia Hyang Widi. Kali ini sengaja kami pilihkan menu teranyar berupa tontonan berisi tatanan memberi tuntunan untuk kita bersama. Mari kita awali dengan tayangan on the spot, High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Selamat menyaksikan. Inilah bahasa jiwa sang yang weda, hormati sesama dengan jali mudra. Mari cakupkan tangan di depan dada, ucapkan namaste, salam perjumpaan. Cakupkan jali mudra di depan dada, ucapkan namaste saat perpisahan. Inilah media yang Berikut ini kita ikuti program utama High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah Selaras Kurikulum. Hai semua Hindu, para siswa-siswi Hindu, High Schooling namanya Sekolah Rumah Hindu Dharma. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Kali ini saya Mia Gandewa bersama Arya Putra akan melanjutkan program Selaras Kurikulum tentang konsep tatuamasi sebagai wujud empati kepada sesama. Seperti apa? Mari kita belajar bersama. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda, literatur, buku praktis, petunjuk pelaksanaan pancayatnya, puja Trisandya, muspa, serta souvenir Hindu, lagu-lagu rohani hingga pegawat gita multimedia. Kunjungi Butik Buku Hindu, Jalan Nangka Selatan 29A, Denpasar, Bali. Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Halo adik-adik Swindu, tahu nggak Tatuam Asi merupakan kalimat Sanskerta yang sangat dalam artinya, yang dimana Tatuam Asi berasal dari 3 kata, yaitu tat, tuam, dan asi. Tat yang berarti itu atau dia, tuam yang artinya engkau, dan asi yang artinya adalah. Nah, secara garis besarnya yaitu adalah dia adalah engkau. Yang ini merupakan ajaran kesusilaan yang tiada batasnya. Artinya sering digunakan nih kami, artinya harus kita pelajari ini. Identik dengan kesusilaan dan seperti itu kami, benar nggak seperti itu? Ya, identik dengan ajaran kemanusiaan atau humanisme ya, Arya ya.
Jadi adik-adik Sindu yang lagi belajar di rumah, penting untuk kita memaknai dari konsep tatuamasi, juga mengimplementasikannya. Maksudnya melaksanakan ajaran tatuamasi itu. Apalagi di tengah situasi pandemi saat ini. Selain kita menjalankan protap kesehatan, seperti selalu cuci tangan, keep distancing, jaga jarak, memakai masker, tapi hati kita, ya Waria, harus tetap dekat kepada Yang Widi dan juga kepada sesamanya. Jadi ini adalah wujud rasa empati kepada sesama. Jadi misalnya kami ambil contoh ya Wahya. Contoh misalnya walaupun kita tetap menjalankan protokol kesehatan, kita juga harus menjalankan ajaran agama Hindu kita. Misalnya menolong sesama dengan situasi saat ini, menggalang dana, melakukan bakti sosial, namun tetap menjalankan protokol kesehatan. Contohnya seperti itu. Iya, nih kami apalagi sebentar lagi nih kita ada hari suci yang mungkin sudah banyak yang dikenal, yaitu Galungan dan Kuningan. Hari suci Galungan dan Kuningan. Hari suci Galungan dan Kuningan. Kita harus berempati, di mana dengan mengamalkan ajaran dari tatuamasi ini mampu kita gunakan di masyarakat nantinya. Ya betul Arya. Jadi selain kita melaksanakan upacara yatnya saat itu di hari suci Galungan dan Kuningan, kita juga tetap berempati kepada sesama, tetap melaksanakan upacara keagamaan walaupun mungkin lebih sederhana, namun tidak mengurangi makna. Itu. Yang paling penting kan tetap jaga kesehatan, tetap menjaga sehat jasmani maupun rohani kita. Ya, jadi kesehatan jasmani dan kesehatan rohani seperti apa yang kita diskusikan kali ini dalam selaras kurikulum penting untuk kita laksanakan bersama. Jadi demikian adik-adik Sindu, siswa-siswi Hindu yang sedang belajar di rumah, itulah tadi konsep tatuamasi sebagai wujud empati kepada sesama. Semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Nia Gandewa. Saya Arya Putra. Pamit undur diri, tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Jadikan arah kehidupan, mana jika wajika kaikan. Inilah manik kata-kata. Hanya ada satu orang yang diizinkan untuk terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Nia Gandewa untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Jadikan arah kehidupan. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV, sebulan sekali kita menyiarkan acara khusus Diskusi Nyangguluh, renyah penuh sesuluh oleh para kolumnis Wartam. Kali ini menjadi spesial karena diselenggarakan di tengah acara Wartam Weekend di kawasan tepi Siring Goh Bedugul. Saya Diah Parisia bersama dua kolumnis Wartam, Pak Yoga Segara dan Pak Dayo akan mengulas lebih jauh Pankofir, pandemi coronavirus. Pankofir ternyata sebuah momentum. Momentum seperti apa? Semua kita saksikan setelah pesan berikut ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma, menghadirkan pustaka utama untuk melengkapi koleksi perpustakaan keluarga Anda. Bapak-bapak, apa kabar? Becek ya. Maaf saya mengganggu waktu weekend Pak Dayu dan Pak Yoga, karena ini ada sedikit yang menggelitik tentang Pankofir, pandemi coronavirus. Konon ini sebuah momentum. Nah Pak Yoga, saya masih sangat awam. Itu
itu momentum seperti apa ya? Ini momentum kemanusiaan, momentum kita bersama, sama-sama kita menghadapi sebuah virus yang kemudian dianggap bisa mengubah tatanan kehidupan manusia. Ya. Pak Dayu juga melihatnya seperti sebuah momentum. Ya, ini momentum pertama bahwa kita harus menyadari diri bahwa kan dalam teks sastra Hindu kan awakto rumuhun warah bening hayu, itu di dalam Ramayana, bahwa ini harus menjadi ceramah bagi diri kita sendiri, menceramai diri kita sendiri akan pan-COVID ini, pandemi coronavirus. Untuk itulah manusia secara teologis, secara akar ketuhanan memang harus menyadarkan diri tentang kebesaran kemahakuasaan Tuhan itu sendiri. Hadir dalam bentuk virus tentu akan melahirkan tatanan-tatanan baru, baik dalam ajaran agama Hindu kita mengenal tri kerangka dasar agama Hindu, Tripitama, 3 pilar agama Hindu, tattva, susila, dan upacara. Dan ini akan melahirkan tatanan baru itu. Mungkin Pak Yoga ada hal lain mungkin secara antropologi bagaimana pandangannya terkait dengan momentum ini? Ya, kalau saya baca beberapa literatur gitu ya, penelitian dan bahkan mungkin secara empirik gitu kan, seringkali ada siklus-siklus yang membuat manusia harus disadarkan dengan satu momentum dan bahkan hidup itu butuh momentum dan sangat cara-cara yang ekstrim sangat seperti ini ditentukan oleh momentum-momentum tertentu. Jadi ada momentum orang sadar karena sakit misalnya, ada momentum orang karena senang gitu kan, dan yang lebih penting dari memahami momentum itu adalah apa setelah itu, gitu kan. Dan kalau kita baca misalnya kebencanaan di dunia, ini momentum-momentum yang sepertinya datang ya tanpa kita sadari. Kalau orang Prancis bilang histoire se répète gitu ya. Sejarah itu biasanya mengalami keterulangan. Nah, mungkin saja bentuknya seperti sekarang. Jadi momentum ini memaksa semua orang, gitu, entah siapa saja, untuk sadar, gitu kan, seperti yang Pak Dayu katakan, menyadari dirinya, menyadari dirinya dengan orang lain, dirinya di alam semesta. Jadi tatanan kehidupan itu ternyata bisa diubah oleh sebuah virus yang kecil. Jadi yang kecil itu bisa mengubah yang besar, dan yang besar itu sekarang tidak berarti apa-apa di hadapan yang kecil itu. Ya. Kalau yang melihatnya begini juga Pak Yoga Segara, manusia ini kan utama, memiliki sabda, bayu, dan hidup seperti itu. Ini kalau Sara Samuscaya kemudian menyebutkan kita harus memang tumulung awaknya saking sangsara, bahwa ini adalah penderitaan, kita harus menolong diri kita segera kan seperti itu, dengan tindakan-tindakan, dengan perilaku-perilaku agama. Tetap aja kita meyakini bahwa ini adalah kemahakuasaan Tuhan yang memang kita harus tunduk, tapi di balik ketundukan itu kita harus berbenah kan seperti itu. Matutun ikang atma rijatini, seperti itu kita harus sadar bahwa akan jati diri kita, akan jati diri kita. Oleh karena itu tiada lain memang jalan-jalan agama seperti caturmarga, jenana, kemudian karma, bakti itu tetap kita jalankan. Dan secara evolusi di agama Hindu kita sudah mengenal dari zaman Weda, kemudian Brahmana sampai Upanishad, itu sebuah evolusi kan seperti itu. Ini evolusi yang harus kita bisa menyadarkan diri kita untuk kembali menjadi manusia yang sejati. Menarik ya, kata kunci evolusi itu di dalam antropologi juga dikenalkan. Ada yang disebut dengan evolusi kebudayaan, gitu kan. Dan manusia atau peradaban kita di dunia akan mencatat momentum pada tahun 2020 ini sebagai sebuah sejarah besar, di mana manusia dipaksa untuk bisa bertahan, gitu kan. Nah, di dalam teori antropologi itu ada yang disebut dengan adaptasi. Dan klasiknya adalah bahwa siapa yang bisa bertahan, maka dia bisa melanjutkan kehidupannya, melanjutkan kebudayaan. Kan Herbert Spencer bilang survival of the fittest, itu evolusinya. Dan seringkali manusia secara antropologis harus menghadapi hal-hal seperti ini untuk dia bisa bertahan, untuk dia bisa kuat, untuk dia bisa melanjutkan hidupnya, gitu kan. Dan di dalam banyak penelitian-penelitian antropologi di masa lalu, bagaimana sebuah komunitas atau penduduk di satu tempat itu diserang oleh hama, dan dia akan bisa menghasilkan mekanisme baru untuk mencegah misalnya penyakit dan lain sebagainya seperti itu.
Nah, mekanisme sosial, mekanisme budaya itu selalu akan muncul ketika manusia akan menghadapi momentum-momentum seperti ini. Saya kira itu ya, dia menarik sekali diskusi kita hari ini ya. Terima kasih Pak Yoga dan Pak Dayu. Pemirsa, demikian tadi diskusi Nyangluh, renyah, penuh sesuluh bersama saya Diah Parisia, Pak Dayu, dan Pak Yoga Segara. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Panggung sandiwara, ceritanya cepat berubah. Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Film adalah salah satu bahasa ungkap di antara berbagai cara dan pola komunikasi agar pesan sampai kepada orang lain. Dan acting adalah bagian terpenting di antara 3 lainnya, feeling, reading, dan acting, agar pesan sampai sesuai bobot yang kita inginkan, pada saat dan tempat yang tepat. Seperti kali ini, sengaja kita suguhkan Sinemanik, maniknya sinema Hindu tentang terapan nilai tatwa, susila, dan acara dalam kemasan yang paling sederhana dan pesan yang paling bermakna. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara? Inilah petua sang dharma tentang kehidupan bersama. Harmonisnya warna yang beda, dasar keindahan seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Seperti Bhinneka Tunggal Ika, berbeda namun satu jua. Ini wejangan Hindu Dharma tentang asal jiwa yang sama, inti ajaran tatwa. Hah? Nasi campur lagi? Kamu nih masih jadi anak milenial lama deh. Ambil burger kayak spaghetti atau yang lain. Kayak aku dong, anak zaman now. Lunch aja pakai spaghetti. Masa kamu nasi campur terus sih? Nggak keren banget deh. Eits, ini soal rasa kakak, soal keyakinan. Semakin berbeda tuh semakin keren. Mas, hari gini aku masih ikutin kamu sih. Nggak cool banget. Sorry telat, lagi diskusi apa nih? Nasi campur. Oh, nasi campur. Emang ada yang salah dengan nasi campur? Malah hari ini nasi campur memberi teladan untuk kita. Air putihnya nasi, merahnya daging, hijaunya sayur, kuningnya telur. Perpaduan warna yang menarik, bukan? Apalagi di antara campur sari sambal terasi. Seluruh hidangan bercerita tentang peran jejak kesadaran. Mereka setuju berbeda rasa, tapi tetap bertengkar rasa. Ini aja nasi goreng. Tapi uniknya nih, walaupun berbeda, mereka sepakat untuk bekerja sama. Wow, anak milenial lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Apa sih? Oh, spaghetti, burger, nasi goreng, nasi campur. Justru karena mereka berbeda, mereka sepakat bekerja sama untuk memberikan sepiring kenikmatan lidah bagi sang pemuja rasa. Seperti teladan Bhinneka Tunggal Ika, beraneka tapi tetap satu dalam piring Nusantara. Dari Rumah Hindu Dharma Wartam, kita pun satu untuk harmoni Indonesia.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Sujatine ajaran sastra agama, Hindu Dharma neka surat Pancasrada, angin margi sareng sami melaksana, angin titik ngulati jagat ida, kaping siki ida sang yang widiwasa, kaping kali sang yang atma ring jiwa atma, kaping telu neka lokta karma pala, kaping papat punar bawolan samsara, kaping limo moksartam jagat ditaya. Pemirsa, demikian tadi telah kita simak bersama lantunan Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Semoga nada-nada wacananya dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa pamit undur diri. Terima kasih atas kerjasamanya para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke pelosok hati umat sedharma. Terima kasih atas kerjasamanya. See you later, have a nice day. Salam damai, Channel 3. Kaping papat punar bawolan samsara, kaping limo moksartam jagat ditaya. Diwanta ajaran agama tamu, ini ungkur pini luhur pini luhur, angin sada sareng sami agama, angin sulung ngemargiang Hindu Dharma, angin titik mulati sanyang widi, angin titik ngasti tiang prawa kawi. Hai TV Channel 3, jembatan pencerahan.